Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda kehilangan harta duit 100.000, 200.000, tercecer begitu? Kemudian setelah itu pasti Anda akan mencarinya dengan begitu semangat. Mereka kehilangan, merasa susah, merasa rugi, menyesal, bukankah begitu? Sifat seperti itu kita miliki semua. Tetapi coba perhatikan sekarang perkataan yang begitu menarik dari seorang ulama besar abad kedua Hijriah, yaitu Abu Bakar bin Iyaz rahimahullah, wafat pada tahun 1193 Hijriah. Beliau ini khutbah Jumat 4 bulan Haram. Dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Abu Bakar bin Iyaz rahimahullah sahibul Qur'ani huwal khair, yang artinya seorang yang ahli Al-Quran dan ahli kebaikan. Di dalam kitab Ihyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan perkataan dari Abu Bakar bin Iyaz rahimahullah, Inna ahadahum, yang artinya sesungguhnya salah seorang dari mereka, yaitu manusia atau kita semua. Maka wahai kaum muslimin, ajarkan untuk saya pribadi dari Abu Bakar bin Iyaz dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana kita mempunyai sikap sebagai seorang muslim agar lebih merasa menyesal, lebih merasa rugi, lebih merasa kehilangan saat waktu berlalu begitu saja, sedangkan amal kita tidak bertambah dibandingkan ketika kehilangan harta. Dibandingkan kita kehilangan duit, materi, kita harus lebih menyesal saat waktu kita habis percuma dengan media sosial yang terkadang tidak begitu bermanfaat, bahkan cenderung dosa dengan duduk-duduk kongkow yang terkadang tidak begitu mendatangkan kebaikan, bahkan cenderung kepada dosa, bahkan dosa besar, yaitu ghibah, namimah, dan yang lain-lainnya. Gambaran surga dan semangat masuk surga. Maka saya beri contoh. Misalnya seorang terkadang merasa kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, lebih merasa rugi dibandingkan dia kehilangan hartanya. Ada orang yang berumur 40 tahun, tetapi sampai umur 40 tahun dia belum bisa baca Al-Quran. Semestinya dia merasa lebih rugi, lebih menyesal, lebih kehilangan dibandingkan ketika dia kehilangan hartanya, duitnya, atau uangnya. Contoh lagi, misalnya seseorang sudah berumur 60 tahun, tetapi belum juga menginjakkan kakinya di tanah suci. Padahal dia mampu, padahal dia mempunyai kesehatan dahulu, kemampuan harta finansial dahulu. Maka lebih merasa rugi, menyesal, kehilangan dibandingkan kehilangan uang, harta, emas, perak, dan semisalnya. Semoga pesan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.